Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang problem pelayanan BPJS Kesehatan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni dari kelompok 1 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Restia Fadila, yang kedua, Livia Rizka Pinda, yang ketiga, Nur Salma, dan keempat, Jeffrey Antonius Bulo. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kita pada siang ini. Dipersilakan kepada Restia untuk memaparkan presentasinya. Problem pelayanan BPJS. Problem pelayanan BPJS Kesehatan di Indonesia. Dewasa ini, pelayanan publik di Indonesia sudah menjadi isu polemik yang sangat penting di tengah masyarakat. Salah satunya pelayanan publik tersebut yaitu pelayanan kesehatan dengan program BPJS. BPJS ini adalah suatu lembaga pelayanan publik yang bertugas khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta yang mana program ini mulai diselenggarakan pada tahun 2014 melalui Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS sebenarnya hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang notabene kurang mampu agar bisa mendapatkan kesehatan yang memadai, namun justru malah menjadi bahasan polemik di dalam masyarakat. Bisa geser slide selanjutnya aja. Berdasarkan fakta dan data yang ada, serta berita-berita yang telah beredar di media massa, itu sangat banyak sekali problem pelayanan BPJS yang terjadi di Indonesia. Adapun beberapa problem pelayanan BPJS ini yaitu yang pertama, pada tahun 2021 beredar rumor peluncuran kelas standar oleh BPJS Kesehatan yang katanya akan diuji cobakan pada tahun 2022 ini. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai keberlanjutannya. Namun hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah mengingat sampai saat ini standarisasi baik dari segi fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan itu belum merata. Hal ini tentu akan menjadi bumerang bagi pemerintah karena akan banyaknya tuntutan dari masyarakat yang sudah membayar sesuai standar, namun mendapatkan pelayanan yang tidak merata antar wilayah, dan ini akan memperparah berbagai stigma buruk dari pelayanan BPJS Kesehatan. Adapun solusi yang dapat kami kemukakan mengenai problem ini, yang pertama yaitu peluncuran kelas standar. Ini mungkin bisa diterapkan jika penerapan kelas standar dengan acuan pelayanan yang didapatkan yaitu pada kelas 1, namun dengan iuran yang berada di kelas 3. Maksudnya di sini yaitu pada kelas 1 yaitu mendapatkan pelayanan di kelas yang unggul namun dengan biaya yang paling rendah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir budget yang dikeluarkan oleh pengguna BPJS dengan penggunaan kelas standar. Solusi kedua, yaitu kelas standar ini dapat diterapkan jika telah terjadi kemerataan baik dari segi fasilitas maupun tenaga kesehatan antar wilayah. Karena jika tidak, hal ini akan mendatangkan banyaknya tuntutan dari masyarakat yang sudah membayar sesuai standar, namun mendapatkan pelayanan yang tidak merata antar wilayah. Misalnya saja, daerah yang satu ini telah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, namun sebaliknya ada beberapa wilayah yang belum memiliki fasilitas yang lengkap. Begitupun mengenai tenaga kesehatan, ada beberapa wilayah yang memiliki dokter spesialis, sedangkan ada beberapa wilayah yang tidak memiliki tenaga kesehatan yang lengkap. Bagaimana mungkin pemerintah dapat menerapkan kelas standar dengan ketidakmerataan standar pelayanan yang diterapkan kelas standar oleh BPJS, sehingga kami memberi solusi terkait problem ini bahwa kelas standar dapat diterapkan jika telah terjadi kemerataan baik dari fasilitas maupun tenaga kerja antar beberapa wilayah.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Nomor 2, rumah sakit masih nomor 2 kan pasien BPJS. Dalam hal ini studi kasusnya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo di Kota Bandar Lampung. Dari hasil analisis kasus tersebut dikatakan bahwa rumah sakit di Kota Bandar Lampung itu masih menomorduakan pasien BPJS dengan alih-alih menyatakan bahwa ruang perawatan sudah penuh kepada pasien BPJS Kesehatan. Sedangkan faktanya masih ada ruang penginapan kelas 3 BPJS yang masih kosong. Solusi dalam hal ini adalah, pertama, pemerintah Kemenkes dan BPJS mengevaluasi kembali sistem rujukan berjenjang agar pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS bisa ditingkatkan. Solusi nomor 2, mengoptimalkan kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit swasta. Kemudian nomor 3, penerapan sistem antrian pada pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat lama dibandingkan dengan pasien umum atau jenis asuransi lainnya yang lebih didahulukan. Solusi dalam hal ini adalah mengenai sistem pelayanan antrian yang cenderung lambat itu, BPJS Kesehatan menemukan solusi dengan mengembangkan sistem antrian secara online atau daring. Sistem yang dikembangkan ini hendaknya dapat diakses baik oleh pihak rumah sakit maupun pasien peserta BPJS tersebut. Kemudian nomor 4, proses administrasi pelayanan pasien yang memakan waktu. Solusinya adalah mengoptimalisasikan pembayaran iuran dari peserta BPJS. Baik, nomor 5, banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang ditolak di rumah sakit. Solusinya ialah meningkatkan profesionalisme kerja tenaga kesehatan dalam melayani semua pasien, baik pasien BPJS, pasien umum maupun asuransi kesehatan lainnya. Kemudian nomor 6, diskriminasi pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keterlambatan dokter dari jadwal yang sudah ditentukan, menjadi beberapa keluhan dari pasien BPJS Kesehatan. Diskriminasi yang dimaksud di sini ialah perbedaan layanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien JKN KIS dan pasien umum atau asuransi lain. Solusi dalam hal ini ialah melakukan survei seperti memberi kuesioner atau kotak saran agar mengetahui hal-hal yang sudah membuat pasien puas dan hal-hal yang masih kurang. Melakukan perbaikan dan melengkapi ruangan dan fasilitas, seperti perbaikan pada ruangan yang masih kurang ideal dan melengkapi alat pemeriksaan maupun alat penunjang diagnostik di rumah sakit agar bisa lebih meningkatkan kinerja petugas medis dan administrasi, dan melakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan di rumah sakit agar bisa memantau kemajuan yang sudah dicapai dan bisa memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Baik, materi kali ini akan disampaikan oleh teman kami Livia. Kepada teman kami dipersilakan. Yang ketujuh yaitu keterlambatan pengumpulan berkas verifikasi klaim BPJS di rumah sakit. Salah satu penyebabnya adalah belum ada umpan balik secara rutin dari IJP mengenai kepatuhan pengembalian berkas verifikasi 2x24 jam. Solusinya, yang pertama yaitu mendiagnosis, mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan umpan balik terhadap data yang ditemukan. Umpan balik merupakan kegiatan yang paling penting karena merupakan pengorganisasian data sehingga bermakna dan dapat dimengerti oleh manajemen dan staf. Solusi yang kedua yaitu umpan balik yang baik ialah yang dapat membuat organisasi bangkit untuk menyelesaikan masalah, dapat meringkas maksud dan arti data yang didapatkan tidak terlalu banyak sehingga organisasi tidak merasa perubahan tidak mungkin dilakukan. Problem yang ke-8 yaitu pelayanan yang diberikan berkualitas rendah sehingga belum dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan oleh para pasien. Dapat dikatakan bahwa kualitas layanan kesehatan peserta BPJS belum optimal karena masih ada keluhan dari pasien, yakni seperti menunggu lebih dari 1 jam, bahkan berhari-hari baru mendapat layanan medis, dokter memberi resep obat atau obat gratis kadang tidak tersedia di apotik. Selanjutnya itu kamar inap yang dibutuhkan oleh pasien BPJS kadang tidak tersedia atau sudah penuh. Solusinya yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di Indonesia, yaitu memberikan ruangan yang lebih luas, ruang tunggu yang lebih nyaman,
karena masih banyak kualitas ruangannya yang kurang nyaman. Menambah jumlah SDM di bagian pendaftaran agar tidak terlalu membuat antri terlalu lama dikarenakan untuk mengatasi jumlah pasien yang banyak. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Dan kami akan membuka sesi pertanyaan dengan 3 orang penanya. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya dengan menyertakan nama dan kelompok masing-masing. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Afdal Arazak dengan NIM 2004-2028 dari perwakilan kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Salah satu problem dari BPJS ini adalah kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia yang ada di pelayanan kesehatan bagian BPJS. Lalu solusi apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dari tenaga SDM pelayanan kesehatan tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Afdal. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Baiklah. Apakah masih boleh bertanya, moderator? Bisa, masih ada 1 orang lagi untuk bertanya. Persilakan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hergiansyah dari perwakilan kelompok 4. Yang jadi pertanyaan yaitu dari sejumlah masyarakat, BPJS ini merupakan jaminan sosial di mana masyarakat itu ada yang tergolong digratiskan dan juga ada yang membayar gitu. Terus yang ketika masyarakat ini iurannya menunggak dan tidak mampu untuk membayar BPJS ini, apakah masyarakat tersebut tetap mendapatkan fasilitas dari BPJS ini? Atau bagaimana gitu? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin bicara moderator sebentar. Jadi inti dari pertanyaan Hergiansyah bagaimana? Inti dari pertanyaannya bagaimana? Bagaimana maksudnya? Gimana, Jeffrey? Inti pertanyaan Hergiansyah maksudnya. Inti pertanyaannya. Inti pertanyaannya itu begini. BPJS itu kan terbagi, jadi ada yang BPJS kesehatannya itu gratis dan ada juga BPJS itu membayar gitu kan. Terus yang BPJS yang membayar ini, ketika masyarakat itu tidak mampu untuk membayar iuran atau angsurannya itu, apakah masyarakat tadi itu tetap mendapatkan fasilitas atau pelayanan dari BPJS ini? Apakah atau bagaimana gitu? Atau tidak mendapatkan fasilitas sama sekali ketika ia itu tidak membayar iuran atau angsurannya tadi? Begitu, Jeffrey. Oke, Hergiansyah, makasih. Apa sampai, Jeffrey? Gimana? Udah paham apa belum? Iya, ya, paham. Oke, siap. Makasih. Makasih. Maaf teman-teman, untuk yang pertanyaan dari Kak Safwan ada Fatmi
perwakilan kelompok 3 tadi, apakah bisa diulang inti dari pertanyaannya? Terima kasih. Baik, bisa Kak. Inti pertanyaan dari saya itu bagaimana pendapat kelompok 1 mengenai BPJS Ketenagakerjaan JHT baru ini, apakah sudah sesuai dengan kaidah BPJS ataupun tujuan utamanya sudah sesuai atau belum? Mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Baik, terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang sudah bertanya, mungkin kelompok kami membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bagi kelompok lain yang mungkin memiliki jawaban atau komentar, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Dipersilakan kepada Livia untuk menjawab pertanyaan dari Hergiansa. Kepada Livia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Hergiansa. Pertanyaannya yaitu, dari sejumlah masyarakat ada BPJS yang membayar dan gratis. Jika yang membayar masyarakat itu tidak mampu membayar iurannya, apakah masyarakat itu tidak mendapatkan pelayanan atau bagaimana selanjutnya? Menurut saya, berdasarkan informasi dari Panduan Layanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, atau yang disingkat menjadi JKNKIS, dijelaskan apabila masyarakat atau seorang warga yang terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan, maka status pesertanya dari anggota BPJS itu menjadi nonaktif sejak tanggal 1 bulan berikutnya, dan penjaminan pelayanan kesehatan itu diberhentikan sementara. Terima kasih kepada Livia. Apakah Hergiansa mengerti dengan jawaban yang diberikan oleh Livia? Sebelumnya terima kasih atas jawaban Kak Livia dengan uraiannya tadi. Namun yang jadi pertanyaan selanjutnya yaitu apakah itu tuh cuman diberhentikan secara sementara ataukah ada blacklist gitu pada orang yang bersangkutan? Terima kasih. Izin moderator. Ya, dipersilakan kepada Deprianto untuk menyampaikan tambahannya. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan terkait pertanyaan dari Hergiansa. Melalui situs resmi pemerintahan ada peraturan baru mengenai sanksi jika telat membayar iuran BPJS Kesehatan. Peraturan tersebut resmi ditetapkan melalui Perpres 64 tahun 2020 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020 kemarin sampai saat ini. Di mana poin pentingnya yaitu yang pertama, tidak ada denda jika kamu telat bayar BPJS, tapi status peserta langsung dinonaktifkan sejak 1 bulan berikutnya. Artinya, jika kartu tersebut dinonaktifkan, maka kamu tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan untuk pergi berobat. Yang kedua, kepesertaan bisa diaktifkan jika peserta membayar iuran tertunggak maksimal 24 bulan dan membayar iuran berjalan. Kalau dalam waktu 40 hari setelah keanggotaan aktif kembali, peserta mengajukan klaim rawat inap dan harus membayar denda pelayanan. Namun untuk klaim rawat jalan atau penginapan tidak akan dikenakan denda. Kemudian terkait apakah di blacklist atau tidaknya, peserta BPJS yang tidak membayar iuran itu tidak akan di blacklist, akan tetapi dia akan dinonaktifkan sementara sampai ia membayar iuran BPJS tersebut. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Deprianto. Apakah Hergiansa sudah mengerti dengan jawaban yang disampaikan oleh Terima kasih Bang Depri dan Kak Afni dengan jawaban tadi. Terima kasih atas jawaban. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Afdal. Yang pertama tadi adalah bagaimana cara atau solusi mengatasi kurangnya kompetensi kesehatan di Indonesia. Potensi. Nah, jadi menurut saya salah satu solusi yang bisa dilaksanakan yaitu dengan melakukan pelatihan dan pendidikan yang efektif terhadap tenaga kesehatan yang ada di Indonesia.
bisa dikatakan bahwasanya pelatihan atau diklat yang efektif akan menghasilkan SDM kesehatan yang lebih bermutu, sehingga mampu seirama dengan pengembangan budaya yang saling mendidik, saling mengasihi, dan saling menopang antara satu dengan yang lain, gitu, dalam hal kemampuan dalam tenaga kesehatan. Kemudian dalam hal kurangnya tenaga kesehatan atau tenaga sumber daya manusia di bidang kesehatan, tentu kita tahu bahwasanya dalam daerah terpencil masih kurangnya tenaga kesehatan atau tidak meratanya tenaga kesehatan. Namun pemerintah hendaknya akan membuat merata daripada tenaga kesehatan ini agar di setiap, baik itu di pusat maupun di daerah terpencil, tenaga kesehatan bisa tercukupi dengan baik. Demikian, Afdal. Kalau masih kurang Pak, boleh ditambahkan nanti oleh teman-teman. Kira-kira Baik, terima kasih Jeffrey atas jawabannya. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban dari Jeffrey? Persilahkan. Maaf sebelumnya teman-teman, apakah ada dari teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Safwan Nada Fatmi kelompok 3? Soalnya dari kelompok kami belum menemukan jawabannya. baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Safwan Nada Fatmi mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memasuki usia 56 tahun, apakah sudah menjadi tujuan dari BPJS? Dikatakan di sini bahwa dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa manfaat jaminan hari tua atau JHT di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa diambil saat pekerja memasuki pensiun atau di usia 56 tahun. Melalui peraturan baru itu, pekerja yang menjadi peserta iuran BPJS Ketenagakerjaan tetap bisa mencairkan JHT-nya maksimal 10% untuk kepemilikan rumah dan 10% untuk keperluan lain. Sedangkan sisanya baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun. Sedangkan bagi pekerja yang terkena PHK sebelum memasuki usia 56 tahun, akan menerima program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dengan tanggungan uang tunai selama 6 bulan beserta akses informasi pasar kerja termasuk pelatihan secara gratis. Demikian Safwan, teman kami Safwan. Apakah Safwan dengan jawaban yang disampaikan oleh Jeffrey? Baik, terima kasih atas jawaban dari saudara Jeffrey. Jadi di sini pertanyaan saya, apakah menurut kelompok 1 BPJS Ketenagakerjaan ini memang sudah sesuai dengan kaidah BPJS? Bagaimana pendapat saudara kelompok 1 mengenai aturan BPJS Ketenagakerjaan ini? Baik, berarti teman kami Safwan tadi ingin meminta pendapat dari kelompok kami mengenai apakah kaidah dari BPJS itu sudah efektif, gitu. Oh iya.